Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Yuli Septiani dari Universitas Islam Riau. Di sini saya akan membacakan tugas tentang anatomi. Yang pertama, pengertian anatomi dari 5 sumber buku. 1. Anatomi adalah suatu ilmu yang mempelajari bagian dalam atau internal dan luar atau eksternal dari struktur tubuh manusia dan hubungan fisiknya dengan bagian tubuh yang lainnya. Sebagai contohnya adalah mempelajari organ uterus dan posisinya dalam tubuh. Atau dari buku Percy Isi tahun 1999. Judul buku Anatomi dan Fisiologi untuk Para Medis, Jakarta Gramedia. Yang kedua, anatomi adalah ilmu yang mempelajari struktur tubuh, yaitu bentuk, bangunan, susunan, serta hubungan alat-alat dan bagian-bagian dari tubuh manusia. Diambil dari Frank H. Joh T. tahun 2014, judul buku Atlas of Human Anatomy. G. Id. Elsevier, Hendra T. 2015. Kampus Anatomi di Jabatan. Yang ketiga, anatomi adalah ilmu yang mempelajari suatu bangun atau suatu bentuk dengan mengurai-uraikannya ke dalam bagian-bagian dari tubuh manusia. Diambil dari Put R. Papsit R. 2007, judul buku Anatomi Umum dalam Sobata Atlas Anatomi Manusia, Jilid 1, IGC. Yang keempat, anatomi adalah ilmu yang mempelajari susunan tubuh serta hubungan suhu dengan lainnya dari tubuh manusia. Diambil dari Richard S. tahun 2015, judul buku Anatomi Dasar dalam Anatomi Klinis Berdasarkan Sistem, IGC. Yang kelima, anatomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kronologi masalah. Anatomi mulai dari kejadian pemeriksaan korban persembahan pada masa purba hingga analisa rumit akan bagian-bagian tubuh oleh para ilmuwan modern. Diambil dari Paratigio S. 1980, judul buku Anatomi Tubuh Manusia, penerbit PT Internusa. Masuk soal yang kedua, yaitu cara mempelajari ilmu anatomi. Di sini ada dua untuk cara mempelajari ilmu anatomi. Yang pertama secara makroskopis atau mata biasa. Yang kedua secara mikroskopis atau dengan mikroskop. Dengan mikroskop dapat diketahui tubuh terdiri dari jaringan hingga sel. Soal yang ketiga yaitu pembagian anatomi berdasarkan titik berat untuk mempelajari anatomi. Jawabannya yaitu sesuai dengan titik berat dalam mempelajari anatomi, yaitu terdiri dari yang pertama etologi, yaitu yang mempelajari tentang sel. Yang kedua histologi, yang mempelajari tentang jaringan. Yang ketiga osteologi, yang mempelajari tentang tulang. Yang keempat artologi, yang mempelajari tentang persendian. Yang kelima miologi, yang mempelajari tentang otot. Neurologi, yang mempelajari tentang saraf. Antropologi, yang mempelajari tentang ukuran organ tubuh. Masuk soal yang keempat, anatomi dalam tinjauan. Jawabannya yaitu terdiri atas dua unsur pokok, yaitu alat penggerak aktif dan alat penggerak pasif. Alat penggerak aktif yang bagian A, alat dalam atau COR atau jantung, pulmo atau paru-paru. Yang bagian B, otot musculus, urat atau vein, jaringan pangkat atau ligmen. Yang kedua, alat penggerak pasif, yaitu tulang atau os dan tulang-tulang atau osa. Pertanyaan yang kelima, tujuan pendidikan anatomi. Tujuan pendidikan anatomi
yaitu dari setiap program pendidikan anatomi yang akan diberikan kepada anak didik adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan, mengenal organ-organ tubuh lebih dalam, bukan hanya dasar saja, dan memperdalamkan lagi ilmu pengetahuan atau ilmu biologi. Baiklah, masuk bagian yang terakhir yaitu nomor 6, istilah-istilah dari anatomi. Yang pertama, anterior depan, medial tengah, superior atas, dextra kanan, ventra bagian depan, interna dalam, proximal pangkal, sentral pusat, variental lapisan luar, superficial di dangkal, horizontal bidang datar, transversal potingan melindung, posterior belakang, lateral samping, inferior bawah, sinistra kiri, dorsal bagian belakang, eksternal luar, distal ujung, perifer pinggir atau tepi, visceral lapisan dalam, profunda dalam, vertikal bidang tegak, longitudinal potongan memanjang. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya dari pembacaan saya, ada salah dari pembacaan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.